إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kami hormati muassasah Yayasan Kanzul Ulum dan alim ulama, seluruh asatiz serta santri-santri dan undangan ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita bersama-sama berkumpul, ayahanda, ibunda, anak-anaknya semua berkumpul di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni masjidnya. Maka kita sedikit muzakarah. Apa yang perlu kita muzakarahkan? Semua kita yang hadir di sini menginginkan bagaimana anak-anaknya ini anak-anak yang membahagiakannya, yang menyenangkannya, yang menyejukkan pandangannya di dunia dan akhirat. Maka tidak ada cara lain hanya dengan cara para nabi dan rasul untuk mendidik anak-anaknya Pak. Yakni telah dicantumkan di dalam Al-Quran, seluruh nabi dan rasul berdoa untuk anak-anaknya. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak-anaknya Pak. Belum punya anak tapi dia doa untuk supaya punya anak. Apa doanya? Hablana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikanlah saya istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan mataku, yang membahagiakan diriku. Tapi Pak, kalau kini ada suami yang merasa ini yang buku, berang-berang, ngeyel-ngeyel saja. Tapi ini mungkin suaminya yang kurang doa. Anak-anak doa sama Allah. Kalau ada anaknya gitu, anaknya bikin dia susah terus, bikin dia pusing terus. Kata alim ulama, ini orang tua tidak pernah doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para nabi dan rasul, seluruh wali Allah, seluruh para syuhada, mereka menginginkan anaknya Pak untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bukan pemimpin negara Pak, enggak. Bukan pemimpin kampung, bukan pemimpin pasukan, enggak. Waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin pada orang-orang yang bertakwa Pak. Seluruh nabi dan rasul doanya apa? Untuk jadikan anaknya ini pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar pemimpin di kampung, pemimpin di RT, pemimpin di lurah, di camat, di kabupaten, di provinsi atau di negara, tapi yang diminta pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah harapan kita semua, bagaimana kita berdoa kepada Allah untuk bagaimana bersama-sama untuk menjadikan anaknya anak yang pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Itu tidak ada kesuksesan
keberhasilan dimulai yang pertama pasti dari pasti kata ulama dengan doa. Kita doakan Pak anak-anak kita Pak. Maka kita harus berhati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jumpai anak kita kadang membuat kita jengkel, kadang susah diatur, kadang susah diarahkan, jangan sesekali mengeluarkan ucapan-ucapan yang melaknat anak kita Pak. Jaga, madana. Anak nakal kamu. Bodoh sekali kamu. Kan satu jengkel kita kemarin bodoh Pak. Rupanya benar jadi anaknya bodoh. Hati-hati. Jangan-jangan kita lagi ngomong itu malaikat lewat dan didoakan amin sama malaikat. Na'udzubillah. Maka kita doakan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan agama. Nabi Ibrahim alaihissalam pun doa untuk anaknya. Rabbana Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku anugerah anak-anak keturunan termasuk orang-orang yang soleh. Tidak minta ya Allah jadikan anak saya anak soleh, mudah Pak. Minas salihin termasuk orang-orang yang soleh. Apa maksudnya Pak? Kata ayat ulama berarti orang yang doa seperti ini orang yang senang dengan orang-orang soleh. Orang yang berprasangka baik terhadap orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta dengan orang-orang yang soleh. Maka jadikan juga ya Allah anak saya termasuk orang-orang yang golongan orang-orang yang soleh. Benar doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Masya Allah, subhanallah. Allah SWT jadikan keturunan-keturunannya para nabi dan rasul. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, menjadi keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad Pak bukan Arab tulen Pak. Nabi kita ini yakni keturunan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini keturunannya percampuran antara Turki dan Mesir. Turki dan Mesir. Jadi bersetara Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah Islam, tarikhul Islam, nanti ada tuh Islam Arab itu terbagi menjadi 3, ya kan? Itu kelas 1, mana kelas 1 tadi? Arab terbagi jadi berapa? 3. Pertama apa? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah salah satu kesuksesan dan keberhasilan keturunan kita. Pertama Pak doa. Kadang kita ibunya ngeyel aja terhadap anak, maka terjadilah anak yang suka ngeyel Pak. Anaknya pun jadi anak yang suka ngeyel juga. Ada juga bapaknya pengen anaknya mau jadi anak yang soleh, tapi dengan cara gebukin anaknya saja gitu kan. Jadi anaknya menjadi tukang gebuk, tukang pukul, tukang bodyguard. Kan anaknya dididik dengan pukul aja untuk menjadi soleh. Tapi jarang kita mau menjadikan anak kita ini anak yang soleh dengan cara para nabi dan rasul, yakni dengan cara doa. Ini adalah terbukti dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membuat seluruh keturunannya menjadi orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ibu-ibu gimana? Oh, ibu-ibu ada lagi Pak. Gimana caranya? Ada di dalam Al-Quran. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Apa itu kuncinya bagaimana ibu-ibu mau menjadi anaknya anak-anak yang baik? Pertama kata ulama ahli khidmat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi tamu, maka faragha ila ahli, cepat-cepat ya Ibrahim. Wah, cepat kilat jumpa ahlihi. Ahli ini istrinya. Istrinya salah. Tamu kita datang. Maka langsung Pak ngil. Wah, langsung datang. Lalu patang kamu datang jemaah. Aku datang lagi. Aku datang lagi. Aku itu. Coba datang. Enggak Pak.
Kalau kita kayak gitu, tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam salah, maka cepat Pak. Faja'a, kalau dalam Al-Quran ada lafaz fa, ada kuma, ada fa. Fa itu adalah tidak butuh waktu yang lama Pak, waktunya cepat. Buat masak. Bi'ijlin samin, yaitu daging panggang, daging sapi panggang Pak. Cepat Pak disediakan untuk tamu. Nah, kalau kadang enggak Pak, jagoan suami, dek, kita ada tamu dek. Maaf, kadang selalu lama lalu ada namuan jagoan. Tamu lama lalu jagoan. Enggak. Maka istri Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat yakni cepat khidmat, senang berkhidmat, senang menjamu tamu Pak. Faqarraba ilaihim, maka setelah datang Kadira, daging panggang sapi tadi dihadapkan kepada dua tamu tadi. Qala ala ta'kulun fa'awjafa minhum khifah. Maka ketika Nabi Ibrahim tadi menghadapkan kepadanya, memberikan menjamu tamu tadi dengan daging panggang sapi tadi Pak, qala ala ta'kulun, kamu tadi lihat aja, tak makan. Qala ala ta'kul, maka Nabi Ibrahim bertanya, kenapa kamu tidak makan? Fa'ujafa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim takut Pak, takut kalau tamu ini tidak mau makan, dia mungkin makan tidak enak. Kenapa makan? Rasa takut. Tapi kalau awak menjamu tamu, mungkin lain ya. Apa makan makan. Awak takut ya Pak, tapi takutnya beda. Habis itu makan pun ada tinggal sejarah. Tapi ya Pak, itu habis itu bekal untuk anak adik makan itu. Kebetulan baru balik Sabtu ya, ada kawan dia itu tinggal. Tapi ya, ini keadaan kita. Tapi kalau Nabi Ibrahim SAW takutnya beda. Takut kalau di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di zaman para anbiya, kalau dihadapkan makanan kamu tidak mau makan, dia introspeksi Pak, kenapa kamu tidak mau makan makanan yang disuguhkan. Fa'ujafa minhum khifah qalu la takhaf wa basyiruhu bi gulamin alim. Apa kata tadi tamu tadi? Dia takut aku malaikat di situ datang. Malaikat kami tidak makan loh. Kami kasih kau memberitahu wa basyiruhu bi gulamin alim. Mau memberi kabar kepada engkau, insyaallah engkau akan dapat bi gulamin, keturunan anak yang cakap lagi cakap, anak yang hebat, cakap dan alim. Kata Nabi, kata malaikat tadi Pak, dia datang berdua, tapi dia datang membuat dua khabar. Satu khabar untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Inilah pada sifat daripada para nabi dan istri Nabi, untuk menjadikan anak-anak yang menyejukkan pada matanya, yang menyejukkan hati orang tuanya. Maka kalau kita mau menjadikan anak-anak kita anak-anak yang termasuk anak-anak yang soleh, maka kita sebagai bapak-bapaknya rajin-rajinlah berdoa, minta sama Allah. Kalau ibu-ibu, ikutlah sifat daripada istri Nabi Ibrahim alaihissalam, suka berkhidmat jika ada tamu. Jangan mengingat ibu, ya Bu ya. Sesuatu ibu yang datang siap untuk menerima tamu, ibu. Insyaallah Pak, kita harus bahagia. Kalau ada tamu itu Pak, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau 1 bulan datang tamu ke rumah dia pusing Pak. Ini apa salahku? Apa dosanya? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, keberkahan tak lagi datang ke rumah. Tamu datang adalah keberkahan datang ke rumah kita, Pak. Maka kita bahagia jika ada tamu-tamu datang ke rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berjalan kurang lebih 1 tahun tak terasa waktunya. Bulan Syawal tahun ini sudah sampai lagi ke bulan Ramadan.
Maka sudah ketetapan dan ketentuan dari pondok pesantren, kita buat programnya liburan untuk santri-santri kita. Liburan di sini bukan artinya libur dari mengaji, bukan. Libur dari sholat berjamaah, bukan. Libur dari khidmat juga bukan. Libur dari kegiatan-kegiatan di pesantren berubah menjadi liburan, tidak, Pak. Tapi ngajinya, wiridannya, sholat berjamaahnya, khidmatnya kita pindahkan tempatnya di kampung mereka masing-masing. Jadi kalau santri kita ini datang pulang, Pak, bukan raja pulang, enggak, tapi dia pindah saja. Biasanya programnya di pesantren, sekarang programnya di rumah masing-masing. Maka kita pindahkan, dulu dipantau dan diarahkan oleh ustaz-ustazahnya. Sekarang kita pindahkan, Pak. Itulah pentingnya kita duduk bersama-sama di sini. Kita pindahkan, kita titipkanlah kepada bapak ibunya untuk mengarahkan, memantau dan mendisiplinkan anak-anak kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui, Pak. Apa sih, ngapain sih anak-anak di sini? Santri-santri di pondok pesantren Kanzu Ulum ini tak ngaji, ini artinya, Pak, adalah mengumpulkan cahaya ilahi, cahaya nubuwah ke dalam diri mereka. Wa nurun laka fil ardh wa zuhrun laka fis sama wa nurun laka fil ardh. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, mengaji dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ini akan menjadi simpanannya di langit, disimpan di langit. Wa nurun laka fil ardh, dan cahaya untuknya di bumi. Cahaya ini jangan salah pikir, Pak. Cahaya ini lampu, dia lampu memang bercahaya, bukan terang begitu. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, masya Allah, Pak, saking bercahaya daripada tubuhnya ini, Pak, dengan amalannya, maka sendal terompahnya sudah terdengar di surga Allah. Padahal kalau dilihat secara fisiknya hitam, tapi hitamnya bukan tidak bercahaya, nur. Oh, Ustaz, anak saya tidak ngaji, bukan hafiz, alim. Yang alim apa lagi? Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i ketika kesusahan dalam menuntut ilmu, dia lapor ke gurunya, datang ke guru, Pak. Kalau kita kadang santri-santri kalau susah ngaji, datangnya ke emak-emak di payah ngaji syukur. Tidak bisa menghafal pula. Anak itu kalau santri-santri Imam Syafi'i datangnya ke guru, nggak lapor ke orang tua, susah ngaji, Pak, payah pulang siapa, Pak. Anda yang payah mau menghafal, nggak ada. Kalau Imam Syafi'i datang ke gurunya, apa kata gurunya? Saqautu ila waqi'in su'al hizzi fa arsyadani ila tarki ma'asi fa innal ilma nur wa nurullah la yahdi lil 'asi. Imam Syafi'i datang ke gurunya, nama gurunya Waqi'. Guru, aku susah, payah menghafalnya, payah dalam mempelajari agama. Maka kata gurunya, fa arsyadani ila tarki ma'asi. Maka gurunya menasihati tinggalkan maksiat. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang kau pelajari adalah nur. Fa inna nura la yahdil. Akan tetapi nur ini tidak akan pernah mendekat kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka kita harus menjauhi. Maka ini pun nur, Pak, nur. Khidmat nur juga mengumpulkan cahaya nubuwah. Karena seluruh Nabi berkhidmat. Zikir, istighosah, itu pun bukan nur. Bahkan kata masyayikh dakwah kita katakan, dihancurkan untuk kita semua, Pak. Kalau mau wajahnya glowing, Pak, bukan tidak, Pak. Kalau mau wajahnya glowing, maka sering-seringlah mengaji sebelum azan subuh. Ngaji, Pak, bukan hal-hal santri, lihat Quran. Dilihat Quran juga. Nanti nur cahaya itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 1 tahun santri kita ini kumpulkan nur-nurnya. Jangan sampai ketika kembali ke rumah nurnya habis begitu saja. Habisnya apa? Habisnya dengan nur juga. Cahaya juga, tapi cahayanya kayak ketek, 1 jengkal
setengah jengkal tebal saya 1 senti atau 1,5 senti tebalnya. Nah, ya kan? Tengok sama ibunya di kamar. Cahaya yang mana? Rupanya salah cahaya Pak. Cahaya apa itu? Cahaya Android rupanya. Kenapa? Ibunya sibuk jalan apa? Enggak ada susah nak 1 tahun ya payah-payah, senang-senang aja. Senang-senang aja di sini rumah. HP, nah pakai. Ya habiskan dalam waktu yang sangat sebentar saja. Dulu ada kisah di namanya di India, di Hindustan. Kami lupa nama ulamanya. Ulama ini ulama besar. Sering sekali ulama guru-guru kita dulu menceritakan. Ada salah satu murid santri tidak pernah pulang Pak. Di Hindustan itu juga 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun juga pendidikan. Hidup di dalam madrasah. Apa kita namanya pesantren. Kalau Indonesia madrasah lain artinya Pak. Madrasah ini madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah kan. Kalau di Hindustan madrasah itu pesantren. 7 tahun dah pernah pulang-pulang Pak. Dan berita dari kampung tidak mau dia baca, dia simpan. Taruh lemarinya. Sehingga begini tebal sekali surat-surat datang dari kampungnya. Ketika sudah habis menuntut ilmu, gurunya sudah boleh kamu pulanglah ke kampung, ziarah ke orang tua, lihat kampungmu, lihat keadaan kamu di kampung-kampung. Maka sebelum dia pulang, dia mau tahu dulu bagaimana sih keadaan di kampung dengan isi suratnya. Dibaca, kakakmu telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah pada Bapak Ibu 300 kali lipat daripada panen biasa. Alhamdulillah. Baca surat-surat. Setelah selesai baca surat, disimpan surat, barulah berjalan pulang. Di Hindustan Pak kendaraan itu ada kereta api yang terkenal. Tidak mau dia pergi jalan, naik berapa ratus kilo. Tidak mau dia naik jalan, mau dia jalan. Rupanya cahaya nur yang dia simpan 7 tahun tadi Pak dia jalan tanpa dakwah, tanpa ngomong. Dulu misalnya jalan ya, setiap kampung dia berhenti, dia istirahat, dilihat oleh orang Hindu, satu kampung masuk Islam. Pindah ke kampung lagi, setiap yang kampungnya dia diami, yang dia tinggal sebentar, masuk Islam. Tercatat di dalam sejarah. Nah, ini PR siapa nama-namanya nanti Syawal dia tahu sebenarnya Ustaz kasih hadiah khusus spesial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitulah keadaan kita. Jangan sampai santri-santri kita terkumpul nur cahaya sehingga menjadi asbab hidayah untuk orang kampungnya. Dia nuntut ilmu, ilmunya ada nur. Dia ngaji, ngajinya adalah nur. Dia khidmat ini ada nur. Dia zikir, dia istighosah, dia baca hikmah. Semuanya ini adalah nur-nur yang disimpan oleh santri kita. Ini betul Pak, ini enggak bohong. Ada beberapa teman kita yang pernah ziarah ke pondok ini, dia tanya, dia lihat bagus sanjungan. Ada satu orangnya biasa-biasa saja dia. Itu siapa itu namanya? Oh si fulan. Ini kayaknya dia rupanya dia ini khidmat rajin sekali ni. Oh kalau ngaji dia rajin. Tidak usah disebutkan nama itu. Kalau sebenarnya tidak terbang bulan ya. Kita sebutkan. Kenapa? Karena ada kita tarikan. Tapi kalau tidak wajahnya kita ini biasa-biasa saja. Kalau dinilai ini nama biasa saja. Tapi karena dia menyimpan sebutkan. Bagus-bagus santri. Jangan sampai ketika nanti anak-anak santri-santri pulang, maka orang tuanya yang memadamkan nur tadi Pak, sehingga dia pulang, orang kampung pun resah dengan anak kita. Sejak anak pulang, rusak undawa apa tuh jalan-jalan cari senggol pecah kenapa? Karena akhlak budi pekerti yang kita terapkan terhadap anak-anak kita ini Pak tidak sama lagi dengan guru-gurunya. Maka kita harapkan kepada Bapak Ibu ketika anak-anak kita pulang, maka kita jaga. Apa yang kita jaga? Jaga amalannya, jaga sholatnya, jaga zikirnya, jaga wiridannya. Apa wiridnya anak-anak? Ini mukamal 1 juz setiap hari itu manzil itu wirid itu Pak. Anak alim 2 juz setiap hari itu wiridan itu yang hafiz Quran sudah selesai hafalannya wiridannya ini kan wirid Pak. Itu wirid itu Pak. Kalau wiridan ini kata ulama kalau dia jaga terus nanti suatu saat dia dalam keadaan susah
dalam keadaan hidup sendiri di kuburan, maka wujud ini menjadi sahabat yang akan menolongnya. InsyaAllah semua santri sedia menjaga wilayahnya. Begitu juga Pak. Maka contoh nur tadi yang dia jaga Pak akan menjadi cahaya untuk orang-orang kampungnya. Akan tetapi ini anaknya di mana nih ngajinya? Oh, ngajinya di Tanjung Ulum. Tak pernah Tanjung Ulum belum ada iklan televisi, radio atau pamflet besar sebesar yang di balik jalan belum ada Pak. Belum sampai saat ini belum ada Pak. Salah satu kiai kita di Jawa agak heran Pak. Kalau di Jawa ini biasa ini, tapi kalau di Sumatera ini salah satu ajib. Kalau di 150 itu santri termasuk bagus, cepat. Ini salah satu adalah nur-nur santri yang dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Maka kami harapkan kepada Bapak Ibu, wali-wali murid, wali-wali santri untuk menjaga anak-anak kita. Sebagaimana Pak orang ke laut ini bagan di laut ini ada namanya bidua gladiang, ada namanya payang, ada namanya bagan. Kalau bagan itu mencari laut Pak, indah diburu ikan garang, cukup dengan lampu saja. Tengah malam gelap dihidupin bagan lampu, maka ikan-ikan datang ke cahaya tersebut tinggal ditarik. Iya tak kayak Pak? Orang kalau itu saya tahu Pak. Begitu juga santri santri membawa nur cahaya, jangan sampai dimatikan sama orang tuanya sehingga tidak lagi menjadikan asbab hidayah untuk dia. Ini kisah nyata Pak. Alim ulama yang dahulu pada zaman abad ketiga Hijriah 188 Hijriah ada seorang ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini ulama terkenal as-Sufi ya, ulama terkenal Sufi. Dia sejak kecil namanya bukan Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami. Taifur. Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami. Dari kecil memang senang ngaji Pak, ngaji. Anishkurli wal walidayya wa ilayyal masir. Dibaca. Anishkurli wal walidayya, untuk bersyukur kepada Allah, khidmat agama, khidmat orang tua. Langsung minta pamit sama guru, aku pamit mau jumpa orang tua. Datang anak ini gini. Bu, aku tadi baca ayat anishkurli wal walidayya wa ilayyal masir. Untuk sempurna ini Bu harus khidmat agama, khidmat orang tua. Tapi saya ini tidak sanggup Bu untuk khidmat dua-duanya, belum sanggup saya. Mau khidmat ibu sama khidmat agama belum sanggup Bu. Apa kata ibunya? Wahai anakku, hubunganmu dengan aku telah aku halalkan, telah aku wakafkan untuk agama. Maka Pak, anak tadi mendengar dia senang, balik lagi dia ngajar. Bahkan kata ulama dia berangkat asalnya Pak Abu Yazid Al-Taifur ini, Abu Yazid Taifur Al-Bustami ini asalnya dari Paris. Maka dia tinggalkan kampung, berpuluh-puluh tahun dia meninggalkan orang tuanya dalam menuntut ilmu ke Baghdad, ke Iran, ke Syam, ke Makkah, dan terakhir ke Madinah. Di Madinah sering salawatan, sering zikiran, sering khidmat kepada ulama, sering khidmat kepada agama, sehingga dia tertidur jumpa dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Al-Bustami, pulanglah kamu, jenguk orang tua kamu, baliklah ke kampung. Dah puluhan tahun ya Pak, barulah pulang tadi ulama Abu Yazid Al-Bustami ini ke kampung. Datang ke kampungnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jatuh. Ampun, Abu Yazid, masuk. Abu Yazid bukannya sudah aku wakafkan, tidak ada lagi namanya Abu Yazid, sudah aku wakafkan untuk agama, kenapa kamu pulang? Apa kata Abu Yazid? Bu, yang pulang ini bukan kemauan saya, tapi ini adalah perintah Rasulullah SAW. Oh, kalau begitu masuk ke rumah. Rupanya Pak, bagaimana keadaan ibunya dulu ditinggalkan dalam keadaan sehat bugar. Rupanya mata ibunya sudah buta, punggungnya bengkok,
punggungnya bengkok. Maka ibunya mengatakan kepada Bu Yazid, "Bu Yazid, kamu tidak bertanya ya, kenapa mata saya buta? Kenapa mata ibumu ini buta?" "Ya Bu, kenapa mata ibu buta, Bu?" "Ketahuilah anakku, sejak engkau datang pada saat itu kau bacakan anishkuli walidayya wa ilayyal masir, saat itu aku terus berdoa kepada Allah, nangis. Ya Allah, jadikanlah anak saya ulama ini." Tak pernah berhenti sampai saat ini. Kayak gitu keadaan ibunya, Pak. Yang kedua, nak, enggak kau tidak akan kau bertanya kenapa punggung saya bungkuk. Kata Abu Yazid, "Ya Bu, kenapa punggung ibu bungkuk? Sejak engkau datang pada situ sampai saat ini saya bersimpuh di hadapan Allah, minta kepada Allah bagaimana anak saya dijaga di dunia dan akhirat." Beginilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita yang enggak sabar, Pak. Anak sudah diantar sebentar telepon, tanya. Kadang-kadang berganti, Pak. Guru ini sebagai pendidik, ganti Pak sebagai resepsionis. Sekarang kadang berubah. Apa tanya anak ini sama ustaznya, anak saya gimana Ustaz? Allah. Ustaz, tolong foto saya Ustaz. Allah. Ya kan? Berubah. Gimana? Kita relakan, Pak. Kita ikhlaskan. Kita wakafkan untuk agama sehingga barulah menjadi anak-anak yang soleh. Ginilah keadaan orang-orang tua tadi, Pak. Atau kita tidak, Pak. Kalau kita berpikir, Pak, kita ini senang sebenarnya, Pak. Kalau ada santri suka-suka telepon, enggak apa-apa. Saya telepon, ya kan? Potong berapa? 1.000, 2.000. Senang, Pak. Itu kita inginkan, Pak. Yang kita inginkan bagaimana anak-anak ini dia pondok pesantren sehingga pondoknya memberikan kesan akar di dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tatkala seluruh orang tua mengharapkan bantuan anaknya ketika di padang mahsyar, ketika di mizan, ketika di sirat, di padang mahsyar seluruh anak-anak ini akan mencari orang tua. Mana bapak, mana ibu aku cari. Alih Pak, ibu, anak-anak mencari awak di padang mahsyar, Bu. Renio Bapak Ibu. Kalau dia Pak ikhlaskan anaknya untuk pondok pesantren. Insyaallah, Pak. Insyaallah kita siap, Pak. Kalau siap berarti dari ini bilang aman dari melapor saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan, Bapak kita sedikit kafuzali anak-anak kita ini, Pak, guru-gurunya tidak di sini aja, Pak. Ada beberapa guru yang tidak bisa hadir, yaitu guru parten. Guru-guru kita yang ada di sebelah kanan ini datang dari berbagai macam daerah, Pak. Ada dari Palembang, ada dari Pekanbaru, ada yang dari Bau-Bau, Pak. Itu Bau-Bau, Pak. Sulawesi Tenggara jauh, Pak. Dari Sulawesi datang ke sini. Ini ada sebab atas doanya santri-santri. Kalau dihitung, Pak, ini sedikit kita pujarkan juga. Kalau dihitung ke masalah materi, Pak, malu kita, Pak. Materi berapa? Tidak ada apa-apanya di dunia untuk ustaz-ustaznya, Pak. Apa kan tahu sendiri, Pak, ya? Yang Bapak bayar kayak itu udah habis, Pak. Habis apa? Untuk makanan anaknya, untuk lampunya, untuk listriknya, habis, Pak. Mungkin berbeda kalau ada boarding school, ada pesantren-pesantren yang maksudnya dulu kita datang ke Tangerang, ada beberapa pesantren kita bawa, Pak, undangan lulus seleksi tahfiz nasional. Di 1.000 tahfiz, di 4 dari saya 3 dari santri kita menjadi tambah duduk di panggung utama, namanya pesantren Darul Quran di Tangerang. Dia mengadakan. Tengok sama-sama gini-gini santri 3 hari sini gini-gini aja lihat gedung ya. Saya bilang jangan terkesan dengan gedung, yang terkesan dengan ilmu yang kita pelajari. Maksudnya itu adalah 40 juta daftar sekali masuk. Bulannya 2,5 juta. Kita ini berapa, Pak? Ini untuk keperluannya aja, keperluan santri habis datang bulan dan sebulan. Maka kita harapkan kerjasama dari wali santri untuk konten tepat waktu. Ustaz-ustaznya sudah berjuang habis-habisan, Pak. Ada lagi nanti ustaz-ustaznya yang dari part-time, Pak. Guru-guru alim kita itu lebih banyak dari part-time, ada 8. Ada tamatan Mesir, ada tamatan Maroko, ada tamatan dari Sudan, ada tamatan Jawa. Yang dari Maroko ini pensiunan, Pak. Dia ngajar ilmu
alat di kampus IAIN. Kaget melihat santri-santri kita minta. Ini sedikit untuk santri kelas 3, 4, 5. Alhamdulillah cara membaca kitabnya jauh tertinggal anak-anak yang di kampus, Pak. Jauh tertinggal anak-anak yang di kampus. Kebetulan beliau kita minta untuk mengajar balaghah. Bapak Dr. Safrinal, umurnya kurang lebih tua daripada kalau ayahanda, umurnya 70 lebih 70 berapa tuh? 73 umurnya. Datang ke sini Pak, pasti pakai motor bebek, motor. Tapi kesempatan pensiunan dosen. Dan dia mengatakan dia sampai saat ini masih diminta sama kampus untuk honor mengajar di kampus. Ini bersyukur Pak. Begitu tua beliau juga kemarin kita buat berbuka bersama memberikan prestasi kepada guru-guru yang kedisiplin. Umur tertua rupanya disiplinnya juga nomor 1 Pak. Maka bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ustaz-ustaz kita ini datang dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam alma mater, maka semuanya tujuannya satu. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tuanya, anak-anak yang menyejukkan pandangan mata orang tuanya. Maka oleh karena itu kami minta kerjasamanya ketika nanti balik ke rumah, bapak ibu lah yang menjaganya nanti. Jangan bapak ganti cahaya ini menjadi gelap kita. Insyaallah ya. Juga nanti ada beberapa persyaratan pulang. Kami harapkan tidak ada lagi yang datang nanti ke Ustaz saya sendiri atau ke Maulana. Tidak datang. Ustaz gimana? Terima saja. Semuanya ini untuk kebaikan anak-anak kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.